Nomor 2, Buya mengapa setelah berakhirnya masa kekhalifahan 4 sahabat yang utama yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali yang di representatif Islam dalam hal politik seolah kacau balau. Baik. Gini, ayani dulu buat seluruh santri. Kalau ada khulafaur rasyidin, ya, kalau ada khulafaur rasyidin, tentu mesti ada khulafaur ghairur rasyid. Ghairur rasyid. Khulafaur rasyidin ada khulafaur ghairur rasyidin. Artinya, rasyid itu kan istimewa lah kira-kira. Memang 4 sahabat itu menjadikan khalifah yang istimewa. Gitu. Periodenya kurunnya sudah begitu seperti Allah atur, Allah 40 tahun dari Abu Bakar diangkat sampai wafatnya Ali bin Abi Thalib. Ghairur, ada ghairur rasyidin. Nah, berbicara ghairur rasyidin, Buya akan jelaskan, yaitu berbicara tentang tidak selevelnya dengan yang 4 itu, karena memang beberapa faktor. Ayah ini kan tahu sendiri kedekatan 4 orang itu dengan baginda Rasul. Di sana dulu. Kemudian dia sampaikan juga ke Yandi. Memang di dalam politik ya, ini di dalam politik AA sebut kacau balau memang. Tapi ya di bidang ekonomi enggak. Tahu tidak Yandi? Bagaimana ekonomi umat Islam bertahan sampai tahun 1926. Itu masih kuat. Jadi berlangsung dari abad ke-6 ya abad ke-7 lah kita ambil. Sampai abad ke-20. Ekonominya, militernya kuat. Baru tumbang itu sekitar tahun 1926. 24 lebih tepatnya. Ekonominya, militernya, sosialnya, apalagi budayanya, akan tahu bagaimana bentuk-bentuk bangunan Islami, kaligrafi, ya, seni-seninya dan sebagainya. Itu begitu berkembang dan memasuki ranah-ranah negara-negara di seluruh dunia. Cuma memang betul kata AA, dalam hal politik itu adalah seolah kacau balau. Baik. Ada 4 hal yang Buya mesti sampaikan ya. Yani khususnya umumnya ke seluruh santri dan ke pemirsanya. Berbicara tentang setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, gini. Ada dua masalah. Terus yang satu ada 2 poin. Yang 1 poin cabangnya 3. Yang 1, yang 2, yang poin kedua tidak bercabang. Baik. Poin yang pertama ya, yang 3 cabang itu apa itu Bu ya? Yang pertama adalah wa'murum syura bainahum. Surat Asy-Syura ayat 38. Dan mereka itu berkenaan dengan perkara di antara umat Islam bainahum. Wa'murum syura di musyawarah. Nah, kita pegang ya. Gini. Berbicara tentang musyawarah, Buya punya keyakinan bahwa setelah gugurnya, setelah turunnya, selesainya Ali bin Abi Thalib ya, itu musyawarah itu pasti dilaksanakan. Pasti dilaksanakan. Gak mungkin dengan wafatnya Ali bin Abi Thalib dengan serta-merta musyawarah tidak dilaksanakan. Pasti ada unsur musyawarah. Dari unsur musyawarah ada cabang yang 1. Silakan ditulis. Cabang yang pertama, al-intikhabat mubasyarah. Al-intikhabatul mubasyarah. Yang pertama ada al-intikhabatul mubasyarah. Intikhabatul mubasyarah.
Apa Buya? Intikhabatul mubasyarah itu adalah pemilihan seorang khalifah, bila seorang amirul mukminin atau pemimpin secara langsung, pemilihan langsung seperti yang kita laksanakan di Indonesia atau di beberapa negara. Itu termasuk intikhabatul mubasyarah. Jadi musyawarah dulu, kemudian ditentukan siapa calon-calonnya, kira-kira begitu. Kemudian setelah ditentukan calon-calonnya hasil musyawarah, maka dipilihlah secara langsung. Kemudian timbul pertanyaan dari Andi ya, atau dari siapa saja santri Buya. Tapi Buya pada kenyataannya banyak para ulama di negeri kita yang tidak mencoblos. Kan itu termasuk intikhabatul mubasyarah Buya, pemilihan secara langsung. Kira-kira menurut Yandi, di mana kelemahan intikhabatul mubasyarah di negeri kita? Di musyawarahnya, musyawarah calonnya. Jadi calon-calon yang ada itu, jadi ujuk-ujuk datang, kira-kira begitu. Ujuk-ujuk datang, tiba-tiba ada gambarnya, itu siapa, dia gimana pengalaman beragamanya. Kalau musyawarahnya matang dan disosialisasikan ke masyarakat, terutama para ulama, juga para ulama ikut gempung menyalonkan ini. Kalau bisa jangan ini coba, sehingga nanti yang muncul gambar-gambar itu dikenal dan itu hasil musyawarah, baru intikhabatul mubasyarah. Jadi memilih langsung hasil musyawarah. Jadi prosesnya yang dilanggar. Proses yang dilanggar. Nah, kalau kita melihat di negara Iran ya di negara Iran itu menjelang intikhabatul mubasyarah itu cukup lama. Yang lama itu justru musyawarah memilih calonnya. Ulama juga ikut turun, sehingga pada saat itu muncul gambar yang hasil musyawarah. Silakan pilih, baru milih secara langsung. Ya, begitu. Yang kedua di Wamso itu majlisun tansiliyun, majlisun tamsiliyun. Apa Buya majlis tamsil itu? Dewan perwakilan. Jadi ada dewan perwakilan, jadi tidak dipilih langsung. Siapa Buya dewan-dewannya? Orang-orang terhormat, orang-orang tokoh yang hebat segala bidangnya. Perwakilan dari berbagai daerah kumpul dibentuk suatu dewan dan mereka yang memilih siapa nanti calon amirul mukminin, calon khalifah. Itu kalau lihat dari Ayandi pertanyaan tentang kekacauan ini dari segitu, ya. Nah, sekarang santri, siapa yang tahu kabar yang paling baru sekali? Ada kata-kata yang begitu Buya senang dari Bapak Prabowo. Baru sekali. Dan sekarang sudah dibahas. Apa kata beliau? Aduh, Buya senang sekali. Apa kata beliau? Ada yang tahu? Beliau berbicara di Mesir, berbicara juga di Indonesia. Apa kata beliau? Untuk pemilihan gubernur, pemilihan wali kota, bupati, tidak usah memilih langsung, cukup dengan dewan perwakilan. Kalau kita lihat Pancasila ayat keempat, kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kenapa silanya ada tetapi enggak dipakai? Dan santri harus tahu Pancasila itu susunan para ulama. 11 orang, 10 ulama,
satu orang pendeta. Maranis namanya, pendeta. 10 para ulama besar menyusun Pancasila itu. Jadi kalau santri kita berbicara tentang tegak syariah, bukan berarti kita menghilangkan Pancasila. Pancasila kita terus pakai dan itu berada di bawah lindungan Al-Quran. Karena tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran Pancasila. Coba mana? Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang semuanya adalah isi Al-Quran. Ya. Jadi kembali dan tidak menghabiskan banyak uang, dipilih oleh dewan. Nah, itu juga termasuk Amru Syura Bainahum, dan itu dipakai yang di santri pada saat Wayah, Abbasiyah, Utsmaniyah, Fatimiyah, meskipun tidak selalu dipakai. Ada saja penyakit-penyakitnya. Nanti yang poin-poin itu yang satu yang belum Buya buka. Yang ketiga adalah at-ta'yinul mubashir. At-ta'yinul mubashir. At-ta'yinul mubashir. Apa Buya at-ta'yinul mubashir? Dipilih langsung. Dipilih langsung. Dalam pengertian lebih cenderung ditunjuk. Ta'yin. Ditunjuk. Tidak ada pemilihan umum, tidak ada dewan, tapi ditunjuk langsung. Siapa yang menunjuk Buya? Tokoh yang dipercaya. Ya kalau di Iran itu kan Kalau di Brunei itu adalah raja, gitu kan. Raja yang soleh. Nah, berbicara tentang at-ta'yinul mubashir, boleh anaknya gitu. Anak si raja itu, anak si pemimpin itu, boleh yang lain. Duriyah atau biar duriyah. Turunannya atau bukan. Tentu yang disebut at-ta'yinul mubashir itu ditunjuk langsung itu. Ya yang sebelumnya tetap kan, itu kan dari apa tadi yang pertama? Wa amruhum syura bainahum. Kumpul. Oh, enggak usah ada dewan. Tunjuk langsung. Kalau yang khalifahnya takwa, semuanya mempercayakan, langsung khalifah nanya, ini anak aku ini nggak pantas jadi khalifah. Udah main-main aja, pura-pura. Aku sudah kasih tahu dia usia belasan. Udah ini anak adik aku. Atau itu orang itu jadi raja yang milih. Apakah anaknya atau bukan anak? Nah, makanya kan Yandi atau siapapun kan pernah kan muncul seperti Umar bin Abdul Aziz, gitu kan? Ya, itu adalah khalifah yang hasil istilahnya pemilihan rakyat. Nah, raja saat itu tidak melihat anaknya pintar, ada unsur amrun syura. Jadi begini ya intinya juga seluruh santri. Tidak bisa kita serta-merta ya juga seluruh santri langsung memblok bahwa setelah Khulafaur Rasyidin itu semuanya sistem kufur. Menurut pandangan Buya, kata-kata itu mengecilkan perjuangan orang-orang yang soleh dalam periode kan lama gitu tuh. Ya 13 abad lah, 1300 lalu. Karena kalau memang kemunkaran yang dipakai dalam sisi kerajaan itu, nggak akan lama, setahun 2 tahun juga sudah juntai. Artinya ekonomi, sosial, budaya, militer hancur. Ternyata tidak. Jadi artinya bahwa sistem itu atau serta merta kita langsung mengatakan bahwa sistem setelah Khulafaur Rasyidin itu adalah sistem khilafah di blok seolah-olah. Enggak juga. Karena pada kenyataannya banyak juga raja-raja yang bodoh
dipilih oleh bapaknya dengan faktor turunan. Nah, jadi apa yang kita lakukan tentu adalah meneliti lebih jauh. Sejarah itu silahkan boleh, tetapi yang paling penting apa? Yang sudah-sudah untuk ke depan kita bahas yang lebih baik sistem yang sesuai dengan Al-Quran wa Rasul. Maka nah itu yang tiga itu yang paling dikenal. Di samping juga ada sisi-sisi yang lain. Ini waktunya nggak cukup. Kemudian yang satu itu yang Buya sampaikan itu, Buya punya keyakinan, bahkan seyakin-yakinnya orang munafik. Yang satu poin itu, orang munafik main di sini. Orang munafik main. Nah, ini yang paling sulit menyusupnya orang-orang munafik gitu. Ya, ke kaum muslimin. Bagaimana hancurnya Aceh dengan masuknya Snuk Nggronya yang pakai jubah, pakai sorban, belajar di Madinah, di Mekah, pecinya haji, tapi di dalamnya adalah kafir balokatan. Masuknya orang-orang munafik itu mungkin bisa mempengaruhi musyawarah untuk adanya pemilihan langsung, sehingga orang-orang yang dipilih itu nggak ada yang hasil musyawarah, atau merusak tatanan dewan majelis, dewan perwakilan, bahkan dia sendiri atau mereka masuk. Atau bisa juga pada saat menunjuk itu masuk orang munafik. Kan sifat orang munafik itu kan ayat dia tahu. Ayatul munafiki salasun idah dan sekadar wa idza wada wa idza tuminaqana. Jadi tidak bicara pasti, selalu berbohong. Jadi pakai selalu dan tidak bisa disematkan ke orang. Nah gitu ya. Hanya itu pertanyaan.